Oke, hai anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Wah, kelihatannya anak-anak hari ini begitu semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Luar biasa, Pak. Oke, luar biasa, puji Tuhan sekali. Nah, kembali lagi kita bertemu di kelas matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai topik jaring-jaring bangun ruang sederhana. Nah, bangun ruang sederhana kali ini yang kita bahas adalah kubus dan balok. Apakah semua sudah siap? Siap, Pak. Iya, Pak. Oke, kalau anak-anak sudah siap dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini, mari kita katakan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Nah, apakah share screen Bapak sudah kelihatan? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Nah, sebelum masuk ke dalam topik, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran dan rules yang akan kita laksanakan dan akan kita capai, yaitu pada tujuan pembelajaran di situ anak-anak bakalan mampu menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Kedua, mampu menghargai pendapat atau gagasan teman tentang usulan memecahkan masalah, menjanjikan data atau pekerjaan matematika lainnya. Nah, lalu yang ketiga, mampu membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana dengan membuat satu contoh setiap bangun ruang dari benda sederhana di sekitar. Nah, lalu rules pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, anak-anak harus menyalakan kamera, tapi terkecuali ketika anak-anak mengalami kendala jaringan atau device seperti yang dialami teman kita Yosafat. Lalu yang kedua, mematikan mic atau memute saat tidak berbicara. Lalu yang ketiga, menggunakan fitur chat Teams untuk izin ke toilet. Dan yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi jaring-jaring bangun ruang sederhana, Bapak akan mereview pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai volume, kubus, dan balok. Nah, anak-anak pasti sudah belajar kan, dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara menghitung volume kubus dan balok. Di sini Bapak mempunyai soal. Berapakah volume kubus di samping yang panjang rusuknya 5 cm? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Baik, Ica, silakan. Volume kubus itu R-nya kan panjang rusuknya 5 cm. Volumenya R pangkat 3, jadi 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 cm kubik, Pak. Wah, benar sekali. Terima kasih, Ica. Nah, selanjutnya, berapa volume balok di samping dengan panjang 9 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 3 cm? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, Yong. Silakan, berapa Iya. jawabannya? Itu volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 9 dikali 7 dikali 3 hasilnya 189 cm kubik. Wah, luar biasa. Benar sekali ya, Yong. Terima kasih atas jawabannya. Nah, oke. Kalau begini, kita bisa melanjutkan materi kita mengenai jaring-jaring, kubus, dan balok. Nah, sebelum kita mengetahui jaring-jaring, kubus, dan balok, kita harus tahu apa itu jaring-jaring. Nah, jaring-jaring adalah susunan sisi bangun ruang yang jika disusun berdasarkan rusuk-rusuknya akan membentuk sebuah bangun ruang. Lalu, apa itu jaring-jaring kubus?
Oke, di sini Bapak punya animasi. Di sini sebuah kubus jika dipotong menurut rusuknya dengan sisi saling terhubung serta tidak terpisah, dan jika direntangkan maka akan membentuk suatu jaring-jaring kubus. Nah, pada animasi ini terlihat kubus dipotong menurut rusuk-rusuknya, namun sisi-sisinya tidak terpisah. Nah, ketika direntangkan, maka terbentuklah jaring-jaring kubus. Nah, tapi kubus mempunyai 6 buah sisi, namun tidak 6 buah sisi persegi, namun tidak selamanya susunan 6 buah persegi akan membentuk jaring-jaring kubus. Oleh karena itu, jaring-jaring kubus adalah susunan 6 buah persegi yang saling terhubung, dan jika dilipat berdasarkan rusuknya akan membentuk sebuah kubus. Baik, nah di sini ada contoh jaring-jaring kubus. Di sini ada kubus dan ketika direntangkan akan membentuk jaring-jaring kubus, di mana sisi depannya A, sisi belakangnya B, sisi kirinya C, dan sisi kirinya D, sisi bawahnya E, dan sisi atasnya F. Nah, lalu apakah bagian jaring-jaring tersebut sisinya seperti pada keterangan? Artinya, maksudnya, apakah selamanya sisi E ini, bagian di sini, akan selalu menjadi sisi bagian bawah? Dan seterusnya? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ya, benar sekali. Tidak. Nah, di sini bisa kita ambil contoh. A sebagai sisi alas, maka B-nya ini sebagai sisi atas. Dan begitu sisi-sisi yang lain menyesuaikan. Oke? Selanjutnya, macam-macam jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus ini ada 11 macam dan pembagiannya berdasarkan pola-pola. Yang pertama pola 141. Nah, ini dia pola 141. Maksudnya bagaimana pola 141? Pada baris yang pertama, kotak ini berjumlah 1 dan baris kedua berjumlah 4 serta baris ketiga berjumlah 1. Nah, pola 141 ini berjumlah 6 buah jaring-jaring. Namun, yang Bapak tunjukkan pada pertemuan dan pada PPT kali ini hanya 2 saja. Anak-anak bisa mengeksplornya atau mencarinya di internet dan buku-buku lain. Nah, begitu juga dengan pola-pola selanjutnya. Menyesuaikan pada baris yang diketahui. Oke. Nah, kali ini Bapak akan mengajak kita bersama untuk berlatih dalam soal yang telah Bapak siapkan. Yang pertama, berdasarkan jaring-jaring di bawah ini, manakah yang merupakan jaring-jaring kubus? Tapi ingat, warna menunjukkan bagian sisi atas dan bawah. Di sini ada A, B, dan C. Kira-kira mana nih yang merupakan jaring-jaring kubus? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Pak. Yang C, Pak. Yang C, ya betul sekali. Terima kasih Diki, terima kasih Diva, benar sekali. Soal yang pertama, ayo berlatih pertama ini, jawabannya C. Mengapa tidak yang A? Diki bisa menjawab mengapa ini bukan yang A? Bisa, Pak. Kenapa Kenapa? tidak A? Karena isinya itu bertetanggaan, Pak. Padahal alas sama tutup itu harus berhadapan, Pak. Betul sekali. Terima kasih jawabannya Diki. Lalu bagian B bagaimana? Kalau bagian B itu ada satu sisi, Pak, yang lebih. Iya, benar. Benar. Bagaimana Diva, ada pendapat lain? Sama, Pak, sama. Oke, terima kasih. Nah, oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Oke. Selanjutnya, apakah di bawah ini merupakan jaring-jaring kubus? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, bagaimana? Jawabannya iya, Pak. Iya, mengapa? Sedangkan bentuk jaring-jaring kubus ini tidak terdapat pada pola tadi. Iya, Pak, tapi jika itu dilipat bentuknya akan menjadi seperti kubus, Pak.
Betul sekali, terima kasih Elda. Nah, ini juga merupakan jaring-jaring kubus. Sebenarnya ini sudah terdapat tadi pada pola 3-3-0, namun bentuk jaring-jaringnya sudah dibalikkan. Oke, terima kasih Elda. Lalu kita masuk ke jaring-jaring balok. Apa itu jaring-jaring balok? Nah, jaring-jaring balok adalah rangkaian sisi-sisi balok yang berupa susunan 3 persegi panjang. Susunan 3 pasang persegi panjang yang jika dilipat akan membentuk sebuah balok. Nah, coba bisa kita lihat di animasinya, sebuah balok yang dibuka berdasarkan rusuk-rusuknya dan direntangkan akan membentuk jaring-jaring. Nah, di sini bisa kita lihat sisi depan dan sisi belakangnya itu berwarna kuning, sisi merahnya yaitu alas dan atas dan bawah, dan sisi biru mudanya atau siannya ini berwarna menunjukkan sisi bagian kiri dan kanan. Nah, macam-macam jaring balok ini lebih banyak dari kubus, yaitu 54 macam. Dan pembagiannya sama dengan jaring-jaring pada kubus, yaitu pada pola 1-4-1 dan seterusnya. Nah, di sini Bapak cuman menunjukkan sebagian saja ya. Sebagian saja karena supaya anak-anak bisa mengeksplor atau mencarinya di buku dan internet. Oke. Selanjutnya ayo berlatih. Di sini ada pertanyaan, berdasarkan jaring-jaring di bawah ini, manakah yang merupakan jaring-jaring balok? Ingat, warna menunjukkan alas dan atap balok. Oke, ini jawabannya apa anak-anak? Yang B, Pak. Wah, benar sekali. Terima kasih, Yong. Terima kasih teman-teman yang lain. Terima kasih anak-anak yang lain. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu bagian B. Benar, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada rangkuman. Nah, pembelajaran pada hari ini kita dapat merangkumnya, yaitu yang pertama, jaring-jaring adalah susunan sisi bangun ruang yang berupa bangun datar yang membentuk suatu bangun ruang. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi yang kongruen. Sedangkan jaring-jaring balok terdiri dari susunan 6 buah persegi panjang dan 3 yang kongruen. 3 pasang yang kongruen. Yang kongruennya apa? Yang kongruennya adalah sisi yang saling berhadapan. Lalu yang terakhir itu tidak semua susunan 6 buah persegi atau maupun persegi panjang akan membentuk sebuah kubus atau balok. Karena susunannya itu harus berdasarkan atau harus sesuai dengan jaring-jaring kubus maupun balok. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi asinkronus. Nah, pada sesi asinkronus, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan melakukan refleksi. Refleksi yaitu mengenai bagaimana perasaan anak-anak saat mengikuti pembelajaran hari ini. Apa hal yang paling disyukuri, apa hal yang membuat anak-anak senang dan bahagia pada pembelajaran hari ini. Nah, refleksinya bisa ditulis dan difoto serta dikirim di grup WhatsApp. Lalu sesi asinkronus selanjutnya yaitu membuat balok dan kubus berdasarkan jaring-jaringnya. Oke. Nah, membuat balok dan kubus berdasarkan jaring-jaringnya, anak-anak tidak perlu khawatir karena di sini Bapak sudah menyediakan menyediakan tahapan-tahapan pembuatan kubus dan balok berdasarkan jaring-jaringnya. Yaitu yang pertama, siapkan kertas karton atau sejenisnya, penggaris, pulpen, dan gunting. Lalu, gambar jaring-jaring balok dan kubus yang sudah kamu ketahui pada kertasmu. Nah, artinya jaring-jaring balok yang sudah anak-anak pelajari dan cari itu akan digambar di kertas. Lalu, anak-anak akan menggunting jaring-jaring yang telah digambar. Ingat, hati-hati dalam menggunakan gunting. Selanjutnya, lipat jaring-jaring yang telah
kamu gunting tersebut sehingga membentuk sebuah balok dan kubus. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bapak sudah memberitahu sebelumnya untuk membawa benda di sekitar kita yang berbentuk balok dan kubus. Apakah anak-anak sudah membawanya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, boleh ditunjukkan di kamera. Bapak ada balok dan ada kubus. Wah, terima kasih anak-anak. Nah, coba perhatikan balok. Sisi yang berhadapan, coba Bapak minta tolong Elda, tolong tunjukkan mana sisi yang saling berhadapan. Mana Baik, sisi Pak. Ya, silakan. Ini bagian depan berhadapan dengan yang bagian belakang. Ya. Terus kanan berhadapan dengan sisi kiri. Dan bawah berhadapan dengan sisi atas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kita Elda. Yeay, terima kasih Elda. Nah, selanjutnya ada kubus. Tadi balok, sekarang kubus. Nah, ada yang bisa bantu Bapak jelasin sisi-sisi yang berhadapan pada kubus, pada benda di sekitar yang berbentuk kubus? Bapak bisa minta tolong Febrini? Pak. Oke, silakan. Jadi sisi yang berhadapan itu sisi atas dengan sisi bawah. Ya. Terus sisi kiri berhadapan dengan sisi kanan. Sisi depan berhadapan dengan sisi belakang, Pak. Oke. Nah, terima kasih Febrini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa sisi yang berhadapan pada kubus dan balok itu sama. Lalu perbedaannya di ukuran dari sisi-sisi tersebut. Oke. Nah, selanjutnya apakah PPT Bapak sudah terlihat kembali? Sudah, Pak. Ya, Pak. Sudah, Oke. Pak. Nah, selanjutnya kita masuk ke WKA. Nah, berdasarkan pembelajaran hari ini, kita mengetahui bahwa Allah kita tidak terikat ruang dan waktu. Maksudnya, tidak terikat ruang artinya Allah ada dimanapun kita berada. Misalnya Diki berada di rumah, Diki berada di gereja, itu Allah tetap ada bersama-sama dengan Diki. Dan ini juga bukan cuma untuk Diki, tapi untuk kita semua. Lalu, Allah tidak terikat waktu karena Ia yang menciptakan waktu. Artinya kita tidak bisa mengatakan Tuhan umurnya segini, Tuhan umurnya segini. Karena kita tidak bisa menyamakan waktu kita sekarang ini, jam kita, tanggal kita dengan waktu Tuhan. Itu berbeda anak-anak. Nah, kita juga bisa mengetahui bahwa Kristus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Artinya penyertaan Tuhan itu akan setia selamanya, tidak terikat waktu. Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Oke. Boleh live ya anak-anak. Baik, Pak. Baik, Pak.